Jumpa lagi Jaga TV. Nama PNY sebetulnya udah cukup dikenal melalui produk storage-nya, mulai dari USB drive hingga memory card. Tapi tahu nggak bahwa PNY ini juga memproduksi SSD hingga yang PCIe NVMe Gen 4 yang super kencang itu? Dan tahu kan bahwa PNY juga memproduksi kartu grafis? PNY ini sebenarnya sudah terkenal di dunia IT, tapi nggak gitu ngetop mungkin di kalangan pengguna biasa. Nah, kali ini ada 4 varian SSD PNY yang akan kita bahas. Yang ini dirancang khusus untuk kelas consumer, dan yang menariknya lagi, selain performanya harusnya kencang, harga yang ditawarkan oleh SSD PNY ini tergolong cukup bersaing di kelasnya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai keempat varian SSD PNY yang sudah bertebaran di atas meja saya ini, kita akan perkenalkan dulu siapa sih sebenarnya PNY ini. Ya, PNY adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1985 di Amerika Serikat untuk manufacturing elektronik kelas bisnis dan profesional. Nama PNY sendiri terkesan itu adalah singkatan dari Paris and New York, karena modul memori pertama mereka itu dijualnya di dua kota itu. Ya, lalu pada tahun 1997 PNY mengubah nama perusahaannya jadi PNY Technologies, yang itu digunakan sampai sekarang namanya. Jadi, PNY ini punya pengalaman lebih dari 35 tahun berkiprah di dalam dunia teknologi. Udah lama banget. Nah, saat ini produk PNY itu udah beragam banget. Ada USB flash disk, ada memory card, ada SSD, hingga graphics card Nvidia pun ada ya. Nah, oke, tapi sekarang kita akan bahas mengenai 4 tipe SSD yang ada di atas meja saya ini. Oke, kita langsung aja bahas. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu soal platform pengujiannya. Ya, platform pengujian yang kami pakai itu adalah ada platform desktop yang menggunakan AMD Ryzen 9 5950X dengan motherboard chipset B550 dengan RAM 2x8GB DDR4 3600 dan power supply 1200 watt 80 plus platinum. Untuk laptop kita juga pakai, kali ini kita pinjam dari Acer, yaitu ada Acer Nitro 5 kami pakai buat pengujian, dan ada juga MSI Summit tentunya untuk pengujian Gen 4 pada laptop. Nah, untuk yang pertama ini adalah SSD SATA PNY CS900. Versi yang kami uji ini versi 960GB. SSD ini adalah SSD SATA 2,5 inci yang diluncurkan sebetulnya udah tahun 2018. SSD ini ada 6 opsi dari 120GB, 240, 480, 960, 2TB dan 4TB. Nah, yang ini yang 960GB atau nyaris 1TB yang dijual dengan harga kisaran pada saat video ini dibuat 1.580.000 serta garansinya 3 tahun. Jadi ini sebetulnya tergolong salah satu yang paling murah saat ini ya. Nah, untuk speknya ya jelas dia SATA 2,5 inci, interface-nya SATA 3. Tipe NAND-nya adalah 3D NAND TLC. Ini yang paling penting. Kalau ada yang nggak ngerti, cek lagi video kami mengenai SSD. Ini NAND TLC. Lalu untuk daya tahannya dia menggunakan MTBF. Entah kenapa bukan TBW. Harusnya TBW kalau SSD, tapi ya oke lah, dia pakai TBF. Katanya 2 juta jam tahannya. Nah, dalam pengujian performance kita lihat performance read and write yang dijanjikan adalah bacanya 535 Mbps, tulisnya 515 Mbps. Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa untuk baca dia bisa 557 Mbps dan untuk tulis di 495 Mbps. Jadi terbukti ya bahwa ya memang nggak mungkin pas-pas banget ya, tapi sudah mendekati, sudah oke banget ya. Ini menunjukkan bahwa dia memang lebih cepat 5 kali daripada hard disk tentunya ya. Nah, kalau misalnya dia diadu sama hard disk, mari kita lihat ya, kita transfer file 16GB ke SSD ini ya. Kecepatan copy-nya bisa dapat 450 Mbps dan durasi copyingnya 33 detik. Sementara kalau kita pakai hard disk itu 165 Mbps kecepatan copy-nya dan durasi copyingnya itu 1 menit setengah. Ya, jadi antara 33 detik lawan 1 menit 29 detik. Jadi jauh banget ya. Nah, untuk siapa sih SSD yang satu ini? Dari hasil pengujian tadi ini memang cocok untuk pengguna PC yang mau pindah dari hard disk ke SSD tanpa ngeluarin dana ekstra besar karena harganya miring dan tentunya nggak terlalu banyak bongkar-bongkar PC karena nggak perlu masang di tempat NVMe PCIe ya. Nah, selain nawarin kapasitas yang lapang, performa PC pun tentunya kalau kalian hanya pakai hard disk doang kesini jadi meningkat jauh. Dengan form factor yang 2,5 inci dan ketebalan 7 mili, dia juga cocok untuk digunakan di laptop. Jadi kalau kalian yang punya laptop hanya pakai hard disk, upgrade ke yang satu ini pasti bisa banget.
tinggal ganti doang, udah dijamin pasti bisa. Kalau ada hard disk pasti diganti pakai ini ya. Atau dia bisa juga dipakai untuk drive tambahan kalau kalian sudah punya SSD NVMe yang kencang. Biasanya kalau udah punya SSD udah males punya hard disk, jadi maunya punya SSD lagi yang gede buat penyimpanan, buat game-game yang nggak terlalu penting mungkin biar tetap kencang juga ya. Oke, sekarang kita beralih ke yang berikutnya. Ya, ini adalah SSD PNY CS1030 1TB M.2 NVMe. Yang satu ini memang sudah lebih keren ya, tapi harus dipasang ke board langsung. Dan itu menjamin bahwa performanya emang tinggi banget. Ini bukan M.2 SATA, tapi ini yang NVMe. Jadi ini kencang. SSD yang satu ini datang dengan 3 pilihan kapasitas, mulai dari 250GB, 500GB, dan 1TB. Untuk 1TB ini yang saya pegang ini, harganya ada di kisaran 1.950.000 dengan garansi selama 5 tahun. Itu pada saat video ini dibuat ya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri adalah form factor-nya adalah M.2 2280, interface-nya PCIe Gen 3 by 4 dan protokolnya sudah NVMe 1.3 dan tipe NAND-nya adalah TLC. Untuk MTBF, lagi-lagi dia pakai MTBF. Saya nggak ngerti kenapa nggak pakai TBW. Dia pakai MTBF di 2 juta jam ya. Untuk performa yang dijanjikan ini adalah read 2500 Mbps dengan write 1650 Mbps. Nah, dalam pengujian kami di desktop, kami melihat bahwa read-nya bisa mencapai hampir 2300 di 2292 Mbps dengan write di 1678 Mbps. Lagi-lagi menurut kami ini sudah oke banget, sudah sangat dekat sekali dengan janjinya, terutama untuk write-nya yang bisa sama bahkan lebih. Patut diperhatikan bahwa performa seperti ini jelas membuat dia 4-5 kali lipat lebih kencang dibanding SSD tipe yang SATA. Lalu untuk pengujian copy data ke dalam SSD yang satu ini sih kencang banget. Kira-kira 1,2 Gbps lah ngopinya ya. Durasi kopinya 10 detik. Kalau dibandingin tadi dari hard disk ke SATA 33 detik. Ini cuma 10 detik aja. Jadi kencang banget. Sementara itu proses unzipping kalau kita lakukan di sini, ini proses yang emang berat karena proses unzip ini melakukan pembacaan dan penulisan langsung di tempat yang sama. Nah, proses unzip ini tercatat stabil di kecepatan tulis sekitar 420 Mbps. Sementara itu kalau di SSD SATA itu cuma 107 Mbps. Nah, untuk SSD tipe ini harusnya memang ada pengujian suhu. Jadi kami lakukan pengujian suhu, tercatat dalam kondisi panas maksimum ada di 80 derajat Celcius. Ini emang agak tinggi tapi sebetulnya ini aman karena itu maksimumnya, bukan panas normalnya ya. Jadi kalau kalian cuma ngetik-ngetik, cuma main game dikit ya itu panasnya nggak akan nyampe segitu. Dan 80 derajat maksimum itu sebetulnya tergolong adem sih ya sebenarnya buat tipe ini. Tapi kalau kalian kurang gitu yakin ya bisa ditambahin heatsink lagi ya. Nah, jadi ini buat siapa? Dari pengujian ini rasanya memang ini cocok untuk pengguna PC yang pingin ngerasain performa M.2 NVMe ya. Jadi mau pakai itu M.2 NVMe, pakai ini. Karena suhu maksimumnya tidak terlalu tinggi, ini cocok juga untuk laptop yang umumnya tidak punya pendingin spesial untuk slot M.2-nya. Dan ini juga cocok untuk desktop yang nggak punya pendingin untuk slot M.2-nya. Jadi dia tetap aman-aman aja, nggak ada masalah. Oke, sekarang mari kita beralih ke yang berikutnya lagi. Nah, SSD PNY yang satu ini masuk dalam keluarga XLR8. Banyak yang bingung kenapa namanya XLR8. Oke, baca pakai bahasa Inggris. XLR8 Accelerate. Ya, akselerasi, yaitu plesetan ya, buat akselerasi atau accelerate gitu. Nah, SSD Accelerate CS3030 ini tersedia dalam 4 opsi kapasitas, mulai dari 250GB, 500GB, 1TB, dan 2TB. Untuk yang 1TB ini dibanderol dengan harga kisaran 2,1 juta rupiah dengan garansi 5 tahun. Nah, harga yang ditawarkan PNY ini lagi-lagi tergolong murah, terutama untuk performanya. Ya. Oke, kalau untuk speknya, form factor-nya M.2 2280, interface-nya masih di PCIe Gen 3, masih Gen 3 by 4, protokol NVMe 1.3, dan TBW, akhirnya dia pakai TBW. Cukup panjang, TBW-nya di 1665, ini panjang ya. Tipe NAND-nya adalah TLC lagi, jadi menyenangkan sekali nih memang harusnya ya. Untuk performa yang dijanjikan adalah read-nya 3500 Mbps dengan write di 3000 Mbps. Lalu kami uji pakai desktop, kami lihat bahwa read-nya ada di 3428 Mbps, sangat dekat dengan 3500, dan write-nya ada di
3097 Mbps, bahkan melampaui janjinya PNY sendiri. Melakukan proses unzip, dia tercatat kecepatannya itu ada di kisaran 400 sampai 550 Mbps. Sangat menarik karena ini kencang. Nah, sekencang ini SSD-nya, kita harus cek suhunya berapa. Oke, kita cek dan suhu tercatat di maksimumnya ada di 91 derajat Celcius. Tentu saja ini tidak akan tercapai dalam penggunaan normal, ya. Nggak akan tercapai penggunaan normal, tapi tetap aja enakan mungkin didinginin kali ya. Nah, jadi ini buat siapa? Dengan performa yang dihasilkan ini, emang sepertinya ini dirancang khusus untuk PC gaming atau sistem PC para content creator yang profesional, ya. SSD ini tidak hanya bisa digunakan di desktop, tapi juga bisa di laptop gaming. Tapi cocoknya memang untuk drive utama. Tidak hanya performanya tinggi, tapi kapasitasnya kalau yang versi ini juga gede. Jadi bisa dipakai buat install game favorit. Pastikan saja, ini yang paling penting, kalau di laptop ya, laptopnya punya sistem pendingin SSD. Contohnya seperti yang ada di Acer Nitro 5 ini. Gaming notebook yang baik itu yang memang harusnya punya thermal pad seperti ini. Jadi supaya SSD high performance bisa tetap kenceng karena adem. Nah, kalau untuk desktop, untuk menjaga suhunya tetap dingin, ya pakai heatsink lah ya. Di PC desktop itu udah banyak banget lah motherboard gaming yang menyediakan heatsink. Kalau nggak ada juga kalian bisa belilah. Banyak kok heatsink di pasaran. Tapi heatsink kayak gitu nggak bisa dipasang di notebook sayangnya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke yang paling kencang. Ya, yang satu ini adalah SSD PNY Accelerate CS3040 2TB M.2 NVMe. Ya, ini yang paling kencang. Kenapa? Karena interface-nya sudah Gen 4. Jelas, ini tujuan untuk entusias gamer, content creator profesional yang mau performance yang ekstra kencang. Opsi kapasitasnya ada 4 juga, 500 GB, 1 tera, 2 tera, dan 4 tera. Gede banget ya. Untuk harganya, yang satu ini rencananya akan dijual di kisaran 5,5 juta dengan garansi 5 tahun. Kabarnya ini akan segera tersedia di Indonesia juga. Untuk spek, form factor-nya M.2 2280, desainnya ini double side ya. NAND-nya terpasang di 2 sisi untuk yang versi 2 tera ini. Interface-nya PCIe Gen 4x4, protokol NVMe 1.3, NAND-nya juga masih tetap TLC, dan TBW-nya panjang banget untuk yang 2 tera di 3600. Untuk performa yang dijanjikan adalah read-nya di 5600 Mbps dengan write di 4300 Mbps. Hasil pengujian kami dengan desktop menunjukkan bahwa read atau bacanya ada di 5014 Mbps, sementara write atau tulisnya ada di 4266 Mbps. Untuk bacanya masih belum nyampe ya PNY ya, sedikit lagi. 10%-an kurang lebih ya. Tapi masih oke lah, tetap 5000, tetap nggak terkejar sama yang 3000-an juga, masih di atas ya. Sementara untuk kecepatan tulisnya sudah mirip banget dengan yang dijanjikan. Dalam pengujian unzip ya, kita lihat bahwa kecepatannya ada di 600 sampai 830 Mbps untuk unzipping. Ini kencang banget sih ya. Sebagai pembanding ya, kalau kita pakai yang Gen 3 itu ada di 400 sampai 550 Mbps. Jauh. Memang lumayan jauh ya. Nah, kencang banget. Panasnya gimana? Oke, kita tes dan kita lihat bahwa suhu maksimumnya memang cukup tinggi di 101 derajat Celcius. Tenang, nggak mati. Silikon masih bisa tahan kok di kelas gini ya. Nah, suhu ini juga tidak akan terjadi dalam pengujian normal. Ini hanya dalam kondisi maksimumnya saja. Dan tentu saja dia bisa diinginkan kalau kita pakai heatsink tambahan. Bisa kok ya. Nah, lalu kita penasaran juga dengan kemampuannya dia kalau dijalankan di sebuah laptop yang pakai PCIe Gen 4 juga. Dan yang kita tahu sudah pakai M.2 PCIe Gen 4x4 itu adalah MSI Summit. Jadi kita panggil lagi MSI Summit hanya buat ngetes ini aja. Dan kita mendapatkan kecepatan yang luar biasa tinggi, hampir 5000 Mbps untuk read, di sekitar 4994, 6 lagi, dikit lagi. Dan untuk write atau tulisnya ada di 4256 Mbps. Lagi-lagi terbukti bahwa memang ini kenceng banget, dan bahkan mau taruh di laptop pun dia tetap kenceng ya. Sementara itu untuk unzipping file di laptop sedikit lebih lambat di 600 sampai 720 Mbps, mungkin karena ada keterbatasan suhu juga di situ. Tapi sebenarnya nggak terlalu jauh sih sama pengujian di desktop. Nah, jadi buat siapa yang satu ini, si CS3040 2 tera ini? PC gamer ya, PC gamer high end dan content creator profesional, dan siapapun yang suka PC super kencang tentu akan cocok dengan SSD tipe ini. Ini menawarkan performa jauh lebih cepat ketimbang sebuah SSD SATA, itu jelas banget.
banget. Dia jelas pantasnya sebagai SSD utama, bukan SSD tambahan ya. Menariknya lagi, beberapa laptop seperti MSI Summit juga bahkan bisa memanfaatkan performanya. Nah, harga yang ditawarkan untuk SSD PNY ini emang tergolong nggak murah. Akan tetapi, dia masih bersaing untuk di kelas SSD yang performa dan spesifikasinya serta kapasitasnya sama. Nah, selain PNY Accelerate CS3040, PNY juga ternyata punya satu varian lagi SSD M.2 lainnya yang juga menggunakan interface PCIe Gen 4 by 4, yaitu PNY Accelerate CS3140. SSD yang satu ini menawarkan kecepatan yang paling tinggi di antara semua SSD PNY saat ini, yaitu 7500 untuk kecepatan baca dan 6850 untuk kecepatan tulisnya. Menariknya lagi, PNY Accelerate CS3140 ini juga tersedia dalam varian yang dilengkapi dengan heatsink, sehingga membuatnya sangat ideal untuk PC desktop high-end, baik untuk gamer maupun content creator profesional yang membutuhkan performa ekstra tinggi. SSD PNY Accelerate CS3140 tersedia dalam dua pilihan kapasitas. Yang pertama adalah yang 1 TB yang dijual dengan harga kisaran Rp3.850.000 dan ada juga yang berkapasitas 2 TB dengan harga kisaran Rp7.550.000. PNY memberikan garansi selama 5 tahun dan kabarnya ini akan tersedia di Indonesia dalam waktu dekat. Hal yang perlu diperhatikan ini adalah suhunya yang tergolong tinggi karena high performance memang ya. Desain yang double sided membuat kita hanya bisa mendinginkan satu sisi saja. Nah, sisi satunya lagi yang di bagian bawah memang agak susah dinginkan. Jadi ini akan sebetulnya lebih cocok untuk desktop, di mana kita bisa menggunakan heatsink yang besar dan kita masih bisa mengalihkan aliran udara ke atas si SSD ini. Jadi dengan harapan ada udara yang mengalir di bawah SSD juga untuk menjaga keamanannya. Untuk laptop baiknya mungkin kalian cari versi single sided ya, itu akan lebih mudah didinginkan. Tentunya juga ini butuh laptop yang punya thermal pad untuk mendinginkan SSD M.2 NVMe-nya. Nah, jadi kesimpulannya dari 4 SSD ini kita bisa lihat bahwa SSD SATA-nya itu kencangnya maksimal sesuai harapan dan harganya pun cenderung miring. Lalu untuk PNY SSD CS1030 itu hadir dengan kecepatan yang cukup, tapi menariknya karena suhunya rendah membuatnya cocok untuk upgrade laptop bahkan yang nggak punya thermal pad. Lalu untuk SSD Accelerate CS3030 mungkin ini yang paling menarik karena harganya nggak mahal-mahal amat dan performanya tinggi. Ini cocok untuk sistem desktop dan laptop kencang yang sudah dilengkapi dengan pendingin SSD supaya lebih aman. Lalu untuk Accelerate CS3040 akan menarik bagi kalian yang punya sistem dengan PCIe Gen 4 yang M.2-nya pun terkoneksi ke Gen 4 ya. Itu akan membuat kecepatan transfernya otomatis menjadi sangat tinggi. Meskipun memang pendinginannya harus sangat diperhatikan. Harga yang ditawarkan keempatnya memang cukup bersaing di kelasnya dan spesifikasi untuk kapasitas yang sama ya. Selain itu garansinya juga panjang, bahkan sampai 5 tahun untuk yang tipe-tipe M.2 NVMe. Nah, jadi jajaran SSD dari PNY ini emang bukan kaleng-kaleng. Ini adalah jajaran SSD yang serius dan mampu menawarkan performa yang tinggi dan tak jarang harganya pun relatif terjangkau. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.